Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi A, kelas angkatan 2022 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi pajak. Mari bersama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh mahasiswa saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9, kelas S1 Akuntansi A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, akan memaparkan terkait dengan materi pajak penghasilan pasal 23. Adapun sebelum itu, mohon perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Dahlia Febriani dengan NIM 17066-22006, dan saya sendiri Marsyanda Aulia dengan NIM 17066-2207, dan juga ada Rahmi R. Adam dengan NIM 20231-080036. Adapun berikut ini merupakan beberapa topik yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada definisi, yang kedua ada dasar hukum, yang ketiga ada pemotong pajak, yang keempat yaitu wajib pajak, yang kelima yaitu objek pajak, yang keenam yaitu pengecualian pajak, yang ketujuh tarif pajak, dan yang terakhir yaitu ada contoh soal. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi dari PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Berikut ini merupakan dasar hukum dari PPh 23 itu sendiri. Yang pertama yang bersumber dari undang-undang, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adapun selain yang bersumber dari undang-undang, dasar hukum dari PPh 23 itu sendiri ada yang berasal dari Peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama yaitu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 garing PMK 03 garing 2008 tentang jenis jasa lain yang diatur dalam pasal 23. Yang kedua yaitu ada PMK Nomor 251 garing PMK 03 garing 2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu PMK Nomor 141 garing PMK 03 garing 2015 tentang jenis jasa lain yang diatur dalam pasal 23. Selanjutnya yaitu ada PMK nomor 231 garing PMK 03 garing 2019 tentang tata cara penyetoran dan pelaporan pajak. Dan yang terakhir yaitu PMK nomor 59 garing PMK 03 garing 2022 tentang perubahan atas PMK nomor 231 garing PMK 03 2019. Adapun selain yang bersumber dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan, dasar hukum dari PPh 23 itu sendiri ada yang berasal dari keputusan Dirjen Pajak. Lebih tepatnya yaitu keputusan Dirjen Pajak nomor KAP 425 garing PJ garing 2019 tentang penetapan pemotong PPh 23 dan atau PPh 26. Adapun pemotong dari PPh 23 itu sendiri, yang pertama itu ada berasal dari badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat badan usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam yaitu orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong PPh pasal 23, yang meliputi akuntan, arsitek, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, dan juga orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Seperti yang sebelumnya telah dipaparkan dalam definisi, wajib pajak dari PPh 23 itu sendiri yang pertama ada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT,
yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pajak PPh pasal 21. Objek pajak PPh pasal 23 diantaranya itu yang pertama, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain dari tanah dan bangunan, seperti halnya mengenai sewa kendaraan atau sewa mesin, sewa komputer, dan berbagai aset lainnya selain dari tanah dan bangunan. Yang kedua yaitu penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Yang ketiga yaitu ada dividen, yang keempat ada bunga, yang kelima ada royalti, yang keenam yaitu ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Berikut ini merupakan jenis jasa lainnya sebagai objek pajak dari PPh pasal 23, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 garing Pemka 03 garing 2015, yaitu sebagai berikut. Dari mulai jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota, jasa perancangan, dan lain-lain, sampai dengan nomor 62 mengenai jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD. Selanjutnya penjelasan jasa catering menurut PMK 18/PMK.03/2015. Yang pertama, jasa catering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Yang kedua, penyajian makanan dan minuman di lokasi dapat dilakukan dengan tanpa peralatan dan petugasnya. Ketiga, tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau catering, yaitu penjualan makanan dan minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan minuman baik penjualan secara langsung maupun tidak langsung atau pesanan. Selanjutnya pengecualian PPh 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. C. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. D. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. E. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. 4. Penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan FC, SKB, POT atau PUT PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari POT atau PUT PPh. Yang kelima, penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain atas: A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. B. Penggunaan jasa. Yang keenam, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Selanjutnya, tarif umum PPh 23 dengan rumus 2% dikali jumlah bruto atau tidak termasuk PPN. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tarif 100% lebih tinggi. Jumlah bruto tidak termasuk yang pertama,
pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang kedua, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Yang ketiga, pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa, dan atau 4, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Selanjutnya ada tarif khusus PPh 23. Yang pertama ada dividen dengan tarif 15% dikali jumlah bruto. Yang kedua, bunga dengan tarif 15% dikali jumlah bruto. Yang ketiga, royalti dengan tarif 15% dikali jumlah bruto. Yang keempat, hadiah dan penghargaan atau selain yang dipotong PPh 21 ayat 1E dengan tarif 15% dikali jumlah bruto. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau kecuali yang dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif 2% dikali jumlah bruto. Yang keenam, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain atau selain yang telah dipotong PPh 21 dengan tarif 2% dikali jumlah bruto. Selanjutnya ada penjelasan tentang dividen, termasuk pengertian dividen dalam nama apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Yang tidak termasuk dividen yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah yang pertama, sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan kepada koperasi anggota atau karena dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 sesuai pasal 23 ayat 4 huruf FUU 36 tahun 2008. Yang kedua, bagian keuntungan yang diterima oleh anggota perseroan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau KIK atau karena bukan objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 huruf I UU 36 tahun 2008 dan karena dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 sesuai pasal 23 ayat 4 huruf EUU 36 tahun 2008. Yang ketiga, dividen dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi karena termasuk dalam PPh pasal 4 ayat 2. Yang keempat, dividen yang diterima WP, Badan Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, BUMD dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan bagi penerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, atau karena bukan objek pajak diatur di pasal 4 ayat 3 huruf FUU PPh. Selanjutnya, penjelasan tentang bunga. Yang tidak termasuk pengertian bunga yang dipotong PPh pasal 23 adalah yang pertama, jika penghasilan dibayar atau terutang kepada bank atau karena dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 sesuai pasal 23 ayat 4 huruf A UU 36 tahun 2008. Yang kedua, jika penghasilan dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan atau dikarenakan dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 sesuai pasal 23 ayat 4 huruf HUU 36 tahun 2008 diatur lebih lanjut dalam PMK 251 garis miring PMK.03 Yang ketiga, bunga deposito tabungan atau yang didapatkan dari bank dan diskonto SBI karena termasuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Yang keempat, bunga obligasi karena termasuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2.
Yang kelima, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi, orang pribadi atau WPOP karena termasuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang tidak termasuk hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 23 adalah yang pertama, hadiah atau penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang diterima oleh WPOP dalam negeri atau karena termasuk pemotongan PPh pasal 21. Yang kedua, hadiah undian karena termasuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi atau karena bukan termasuk objek pajak. Selanjutnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Yang tidak termasuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dipotong PPh pasal 23 adalah yang pertama, sewa tanah dan atau bangunan karena termasuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi karena dalam pasal 23 ayat 4 huruf BUU 36 tahun 2008 dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya yaitu ada tempat pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. Yang kedua, atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Selanjutnya ada saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Nah, berikutnya yang dimaksud dengan jatuh tempo pembayaran. Seperti untuk bunga atau sewa adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada akhir bulan yang dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan atau jatuh tempohnya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah tempat pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. Yang kedua, yaitu atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang. Misalnya, pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Berikut ini adalah contoh-contoh soal PPh pasal 23. Yang pertama, contoh soal royalti. PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Jainuddin sebagai penulis buku sebesar 55.500.000 termasuk PPN. Hitunglah PPh 23 dan jurnalnya. Nah, penyelesaiannya 55.500.000 dikali 100 dibahagi 111 hasilnya adalah 50 juta. PPh pasal 23-nya 50 juta dikali 15% hasilnya 7.500.000. Berikut adalah jurnalnya. Jurnal PT Mawar, royalti dibayar di muka sebesar 50 juta dicatat di debit, PPN masukkan 5.500.000 dicatat di sisi debit, hutang PPh 23 7.500.000 dicatat di sisi kredit, kas 48 juta dicatat di sisi kredit. Untuk jurnal Tuan Jainuddin, kasnya dicatat di sisi debit dan 48 juta,
PPh pasal 23 dibayar di muka di sisi debit 7.500.000, pendapatan dicatat di sisi kredit 50 juta, PPN keluaran dicatat di sisi kredit 5.500.000. Selanjutnya adalah contoh soal bunga. PT Sejahtera meminjam uang sebesar 500 juta kepada Tuan Santoso dengan jangka waktu 10 bulan dan bunga sebesar 3% per bulannya. Hitunglah PPh pasal 23 dan buatlah jurnalnya. Penyelesaiannya, PPh pasal 23 sama dengan 500 juta dikali 3% dikali 15%, hasilnya adalah 2.250.000. Pencatatan jurnalnya, yang pertama yaitu jurnal meminjam uang. Nah, kasnya bertambah yaitu 500 juta, utang usaha dicatat di sisi kredit 500 juta. Nah, berikutnya adalah jurnal penerimaan utang PT Sejahtera setiap bulan. Kasnya di sisi debit yaitu 62.750.000, PPh pasal 23 dibayar di muka 2.250.000 di sisi debit, pendapatan bunga 15 juta di sisi kredit, piutang usaha 50 juta di sisi kredit. Nah, untuk jurnal pembayaran utang Tuan Santoso setiap bulannya, hutang usahanya 50 juta di sisi debit, biaya bunga 15 juta di sisi debit, hutang PPh pasal 23 2.250.000 di sisi kredit, dan kasnya adalah 62.750.000 di sisi kredit. Selanjutnya adalah soal jasa. PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 22.200.000 termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 23 dan buatlah jurnalnya. Penyelesaiannya, 22.200.000 dikali 100 dibagi 111, hasilnya adalah 20 juta. PPh pasal 23-nya 20 juta dikali 2%, hasilnya ada 400.000. Selanjutnya untuk jurnalnya, jurnal PT Irama, biaya pembuatan softwarenya 20 juta di sisi debit, PPN masukannya 2.200.000 di sisi debit, hutang PPh pasal 23 400 di sisi kredit, kas 21.800.000 di sisi kredit. Jurnal Pak Budi, kasnya 21.800.000 di sisi debit, PPh pasal 23 dibayar di muka 400 di sisi debit, PPN keluaran 2.200.000 di sisi kredit, pendapatannya 20 juta di sisi kredit.